akan mengkaji hadis yang ke-29. Pengarang kitab memberikan redaksinya dengan kata-kata al-haditsut tasi' wal ishruna. Ini hadis yang ke-29. An Abdul Aziz ibn Suhaibin. Hadis ini riwayat dari Abdul Aziz bin Suhaib. Qala, berkata siapa Abdul Aziz bin Suhaib, sami'tu Anas ibn Malikin, saya mendengar ya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Qala, berkata siapa Anas bin Malik, marru bi janazatin, mereka ya pada datang lalu lewat ada satu jenazah. Jadi ada kumpulan ya kelompok manusia. Kemudian di situ dia bawa jenazah, digotong itu jenazah. Fa'asnau 'alaiha khairan, lalu mereka memuji-muji bahwa jenazah itu termasuk orang baik, hamba Allah yang baik. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, wajabat. Ada kata-kata wajabat. Lahu ya buat ya siapa? Buat mayit yang lagi digotong tadi. Wajabat lahu. Summa marru bi janazatin, kemudian mereka kumpul lagi. Banyak manusia yang kumpul sambil membawa jenazah. Ya marru bi janazatin ukhra, ya dia membawa jenazah yang lain. Fa'asnau 'alaiha syarran, lalu mereka ya menyebut-nyebut tentang kejahatan dan keburukan daripada jenazah tersebut. Ya, yang kedua ada jenazah lagi. Di situ banyak orang juga. Tapi orang-orang tersebut menceritakan ya keburukan daripada jenazah. Faqala Nabi alaihi salatu wassalamu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat lahu. Jadi kata-kata wajabat lagi. Yang pertama Nabi bilang wajabatlah, yang kedua Nabi bilang wajabatlah. Qala, lalu berkata siapa Umar ibnul Khattab, sahabat Umar bin Khattab, kemudian ya berkomentar, dibilang begini, mewajabat, apa itu arti wajabat? Pertama ya masyarakat warga menyebutkan kebaikan-kebaikan jenazah yang sedang digotong, Nabi bilang wajabat. Ya, kemudian yang kedua ya ada kerumunan masyarakat juga yang sama sedang menggotong jenazah. Kemudian masyarakat bilang tentang apa? Kejelekan dan keaiban ya jenazah tersebut. Lalu Nabi bilang wajabat. Umar bertanya, apa maksud wajabat di situ ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza asnaitum alai khairan wajabat lahul jannah. Ini kamu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, maka otomatis jenazah tersebut, orang yang meninggal tersebut berhak masuk ke dalam surga. Wa hadza asnaitum alai syarran, dan ini juga kamu menceritakan tentang keburukan yang sudah meninggal dunia, wajabat lahun nar, maka juga berhak ya orang yang meninggal tadi yang diceritakan tentang keburukannya, yaitu masuk ke dalam neraka. Jadi wajabat yang pertama jannah, wajabat yang kedua apa? An-nar. Nah ini pentingnya kita harus menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan, kalau ada yang meninggal jangan ceritakan keaibannya, jangan ceritakan kejelekannya, ceritakanlah kebaikan-kebaikannya. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia dari kamu. Wa kufu an masawihim, tutupin keaiban-keaiban mereka. Sebab kalau yang diceritain sama masyarakat kebaikan-kebaikannya, nanti Allah bagaimana sangkaan kita? Ya, karena manusia udah bilang dia baik, ya udah Allah berpihak pada kita, udah dia orang baik, makanya berhak masuk surga. Kalau ada hamba Allah yang meninggal dunia diceritakan keaibannya, kejelekannya, kerusakannya, kemaksiatannya,
ya Allah berpihak di situ juga. Ya berarti wajabat alaihin nar, maka dia berhak masuk ke dalam api neraka. Masya Allah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Makanya ayo kita biasain kalau ada yang meninggal dunia, ya kebaikan-kebaikan yang ceritakan. Ya, kalau nggak ada kebaikannya bagaimana? Ya, adanya kejelekan, jangan diceritain kejelekannya. Lebih bagus apa? Diam saja, no comment. Nggak boleh kita ya menceritakan kaibannya. Nah, seperti itu. Udah cakep dah tuh begitu. Diam aja. Tapi kan kita nggak mungkin ngelihat ada orang yang nggak ada kebaikannya. Pasti dalam diri manusia punya kebaikan. Itu aja yang kita ceritain. Ya Allah, dia waktu ya sehat, waktu hidup rajin banget ngajinya. Udah itu aja yang kita ceritain. Kalau ngaji rajin banget udah. Ya, adanya di depan mulu lagi. Nah, begitu. Iya. Ya, bukan ente bukan ya. Itu. Atau ada di pojok mulu tuh, dia pokoknya ada di pojok mulu dah. Nah, senderan lagi. Sekarang udah kagak ada. Nah, begitu. Itu kebaikan dia. Ya Allah. Kita kalau dia meninggal dunia, itu Ustaz yang ngajinya rajin banget, duduknya di pojok no sono. Nah, begitu ya. Nah, itu termasuk apa tuh? Kebaikan, kebaikannya. Ya, insya Allah itu menjadi satu bukti nanti Allah akan berhak memasukkan dia ke dalam surga. Udah begitu aja. Atau apalagi yang lain, silaturahimnya misalnya, ya Allah dia mah baik banget silaturahimnya, ya begitu kuat. Ya, perlu banget dalam silaturahim. Itu juga satu kebaikan. Ya, jadi ya ceritakanlah kebaikan-kebaikan seseorang yang sudah meninggal dunia. Jangan kau ceritakan tentang kaiban-kaibannya. Sebab ini terjadi di zaman Rasulullah. Jadi Nabi bilang wajabat alaih, wajabatlah. Ya, begitu. Wajabatlah yang pertama ya surga, wajabatlah yang kedua neraka. Kok bisa begitu? Ya, tergantung cerita-cerita orang yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Faqalan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum syuhadaullah fi ardi. Ini penting ini. Nabi bilang, ditutup nih hadis dengan kata-kata antum syuhadaullah fi ardi. Kamu ya menjadi saksi-saksi Allah di buminya. Tuh, jadi kalau ini kan bumi Allah nih, yang menjadi saksi siapa? Ya kita, antum, kamu semuanya. Ya, jadi tadi tuh kamu menceritakan itu menjadi saksi. Makanya kata Nabi, antum syuhadaullahi fi ardi. Kamu adalah syuhada, saksi-saksi Allah. Di mana? Di bumi Allah Subhanahu wa taala. An Abil Aswad Ad-Daili. Kemudian ada hadis riwayat dari Abi Aswad Ad-Daili. Qala, beliau berkata, jalastu 'inda Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Saat saya duduk di dekat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, faqala, maka berkata siapa Umar bin Khattab? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yamutu fayashhadu lahu salah satu rijalin bi khairin illa wajabat lahul jannatu. Tidak ada seseorang, ini rajul ini bisa laki bisa perempuan. Tidak ada seseorang yang meninggal dunia, bisa orang laki yang meninggal, bisa orang perempuan yang meninggal. Saat dia meninggal, fayashhadu lahu salah satu rijalin bi khairin, disaksikan oleh 3 orang laki-laki ya bahwa orang yang meninggal tadi termasuk orang baik, illa wajabat lahul jannah, melainkan dia berhak masuk ke dalam surga. Enggak banyak Pak, 3 orang. Ya. Jadi ada yang meninggal dunia, 3 orang bilang, ya saksikan bahwa almarhum yang ada di hadapan kita ini adalah termasuk orang-orang baik, termasuk hamba Allah yang baik. 3 orang doang yang menyaksikan. Ya, itu kata Nabi, wajabat lahul jannah. Tuh, makanya kalau ada jenazah perlu ada ishad. Walaupun semenit, 2 menit ada ishad. Bapak, saudara, mari kita saksikan jenazah yang ada di hadapan kita termasuk min ahlil khair. Ishadu bi anna hadhihi janazah min ahlil khair. Ada 2 orang, 3 orang aja. Itu udah dijamin masuk surga. Enak gak kira-kira?
enak. Antum syuhada'u. Ya, begitu. Fil ardi, ya antum syuhada'ullah. Kamu itu ya saksi-saksinya Allah. Ya, fi ardi, di buminya Allah. Jadi kita ini sebagai saksi, kuat berarti. Ya, kata Allah udah saya ikut aja. Ya, karena memang hamba Allah jadikan saksi di buminya Allah. Nah, begitu. Itu 3 orang. Fakultu ya Rasulullah, maka aku tanya ya Rasulullah, wa in kanasnani, kalau seandainya yang nyaksiin cuma 2 orang bagaimana? Kalau tadi kan 3 orang ya Pak. Ya, kalau 3 orang yang menyaksikan baik, insya Allah masuk surga. Sekarang ditanya lagi Nabi ya Rasulullah, kalau seandainya yang bersaksi cuma 2 orang bagaimana? Walawisnani, sekalipun cuma 2 orang. Tuh, 2 orang dah. Ya, sekalipun 2 orang. Walam nas'al an-nabiyya alaihi salatu wassalam anil wahid. Namun kita kagak nanya sama Nabi kalau 1 orang. Iya. Mungkin kalau tanya, ya Rasul kalau 1 gimana? Mungkin wajabat juga kali. Iya, begitu. Cuma nggak ditanya. Ya sama sahabat nggak ditanya. Saya nanya cuma gimana kalau yang nyaksin cuma 2 orang. Ya, tetap kata Nabi wajabat. Ya, dia tetap masuk ke dalam surga sekalipun cuma 2 orang yang menyaksikannya. Ya, cuma saya kagak nanya gimana kalau yang nyaksin 1 orang. Itu nggak ditanya. Ya, jadi minimal 2 orang dah. 2 orang. Lah kalau yang nyolatin jenazah kan masya Allah banyak banget itu ya. Banyak. Sekarang yang nyolatin cuma 2 orang. Kemudian 2 orang bilang isyhadu bi anna hajjan min ahlil khair. 2 orang doang. Itu masuk hadis ini. Ya, dia berhak masuk ke dalam surga. Enak dong, enak. Itulah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu umatun marhumatun, umat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya diajarin di dalam beberapa kitab ya oleh Habib Abdullah Al-Haddad, di antaranya di kitab Risalatul Mu'awana, itu dijelaskan sama beliau. Makanya kita kalau udah sakit, yang kira-kira udah mau meninggal dunia nih, sakitnya kayaknya ya udah mati dan gue nih. Ya, nah udah kita husnuzon aja. Ya, tanamkan husnuzon sama Allah, sama sifat roja optimis, rahmat Allah. Ya, itu insya Allah luas sekali. Nah, insya Allah nanti dia meninggalnya husnul khotimah. Begitu. Jadi jangan ada rasa-rasa macam-macam itu. Ya, orang kalau udah sakit, yang kira-kira udah mendekatkan dirinya kepada kematian, banyakin husnuzon. Ya, sama sifat apa? Roja. Jangan berputus asa sama Allah. Udah, Rahman Rahimnya aja udah kita sebut-sebut. Allah Maha Pengasih Penyayang. Ya, seperti itu. Rasa haupnya nggak usah udah. Ya, kalau kita lagi sehat, ya, lagi seger buger, banyakin haup. Ya, supaya kita takut berbuat dosa maksiat. Karena kadang-kadang orang kalau lagi seger banget, ya melakukan apa aja enak nggak? Enak. Nah, maksiat juga kadang-kadang diberani. Makanya banyakin rasa apa? Khauf. Tapi kalau udah sakit dan gak berdaya apa-apa, jangan khauf udah. Roja, optimis, ya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al hadisus salasun, hadis yang ke-30. Lanjut ya Pak ya? Bu, lanjut Bu. Iya, oke, ya. Al hadisus salasun, hadis yang ke-30. An Amir ibn Rabi'ah anin Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang ke-30 ini riwayatnya dari Amir bin Rabi'ah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi hadis yang ke-30 riwayatnya dari Amir bin Rabi'ah. Annahu qala, bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal abdu, apabila hamba Allah meninggal dunia, wallahu ya'lamu minhu syarron, Allah sih tahu tentang kejahatannya. Allah kan gak bisa dibohongin ya. Iya, gak bisa dibohongin. Ada hamba Allah meninggal dunia, Allah tahu tuh selama hidup di dunia banyak kejahatannya, banyak keburukannya, kemaksiatannya. Tapi waqala nasu khairan, manusia mengomongnya sebaliknya, orang ini baik. Padahal di catatan Allah nih orang syarron, termasuk orang-orang yang tidak baik. Tapi manusia bilang dia baik, baik, baik. Nah itu bagaimana? Yaqulullahu ta'ala lil malaikati, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, ishadu, malaikat saksikan,
qad qabiltu, sungguh aku telah terima syahadata ibadi, kesaksian hamba-hambaku, ala abdi, atas hambaku, wa ghafartu li abdi, dan saya telah ampunkan hambaku, ma'a ilmi, padahal aku tahu bihi, padahal saya tahu terkait tentang dirinya. Tuh, jadi di ngomong sama malaikat, malaikat saksikan tuh, ya, bahwasanya aku udah terima kesaksian hambaku, padahal yang meninggal orang tidak baik. Ya, manusia banyak bilang baik, orang ini baik, orang ini baik, orang ini baik. Lalu malaikat dipanggil, malaikat, saya terima tuh kesaksian hamba-hambaku. Padahal nih yang meninggal dunia mah orang kagak baik. Tapi karena masyarakat bilangnya baik, ya udah saya terima dah kesaksiannya. Lalu gimana? Hambaku yang meninggal tadi saya ampunin. Karena dapat ampunan. Nah kalau dapat ampunan walaupun dosanya banyak bagaimana? Ya enak. Nah begitu. Dia mati banyak dosanya. Cuma orang lain bilang dia baik. Ya udah, terima aja kesaksian hamba saya dah. Ya, lalu gimana tentang mayitnya? Karena banyak dosanya, saya sudah ampunin. Nah kalau sudah ampunin, enak gak kira-kira? Enak. Masuk surga enggak? Lah masuk. Ya Allah. Tuh begitu. Ya, al-khobaro bitamamihi. Ya, baca ini hadis dengan sempurna. Hikayatun. Ini satu cerita. Fi zamanil awali, pada masa awal. Karena rajulun sahibu hilin. Ya, ada seorang laki-laki, sahibu hil itu artinya orang yang licik. Kenal licik? Licik itu pinter tapi nggak bener. Itu namanya licik. Ya, kan banyak orang pinter tapi nggak bener ya. Ngibulin, tukang ngibul lah nih. Nah, itu istilah ngibul tuh. Saya cari-cari apa maknanya nih. Ngibul, bener ngibul. Ya, ini ada seorang laki-laki kerjaannya tukang ngibul. Ya, licik dia, licik. Pasama bismihi, maka ya dia menamakan namanya dengan orang ngibul, tukang ngibul. Siapa? Oh, si Fulan tukang ngibul. Nah, gitu. Yang licik. Pakolu, maka mereka berkata, Fulan atiron. Ya, jadi masyarakat menyebut Fulan itu tukang ngibul. Ya, udah terkenal banget tuh di kampungnya tuh. Siapa Fulan? Fulan yang mana? Itu tukang ngibul. Nah, gitu. Jadi udah terkenal tuh Bapak Ibu Saudara, udah terkenal banget. Nah, ini ada ceritanya. Ya, ada ceritanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana komplitnya nih? Wa kana yadkhulu suqa. Satu saat ini laki-laki yang tukang ngibul masuklah ke dalam pasar. Yang namanya pasar itu macam-macam manusia ya. Ya, begitu. Dulu zaman Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman minta maaf, ya Allah kalau bisa nih setan-setan ditahan aja semuanya, ditangkep-tangkepin semuanya, biar manusia itu ibadah semuanya. Kata Allah jangan, biarin aja sesuai dengan normalnya aja. Ya setan tetap bisa bertugas, manusia yang baik ya tetap ada manusia yang tidak baik, biarin aja. Normal kehidupan begitu. Nabi Sulaiman minta banget terus supaya setan-setan ditangkepin semuanya. Akhirnya dengan kemauan Nabi Allah Sulaiman terkabul juga. Ceritanya setan ditangkepin dah semuanya. Nggak ada yang bisa berkeliaran kemana-mana. Pasar sepi. Pasar sepi. Nggak ada yang datang ke pasar. Semuanya pada ibadah semuanya. Begitu. Ya repot manusia. Nggak ada gairah untuk dunia, semuanya pada ibadah aja. Lah dunia kagak rame ya? Rame nggak kira-kira? Kalau semuanya ngaji aja rame nggak? Ya sepi dunia, orang bener semuanya. Nah makanya dunia tuh begitu. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Cuma yang tidak baik nanti bisa dapat ampunan dari Allah. Tuh Allah ngasih ampunan begitu. Ya. Coba kalau orang baik semuanya, pasar sepi. Sebab pasar itu tempatnya macam-macam. Orang menipu ada di mana? Di pasar. Ya, orang bohong ada di mana? Di pasar. Orang ngurangin takaran timbangan, ya, adanya di mana? Di pasar. Pasar itu tempatnya. Nah, seperti itu. Makanya kita kalau ke pasar suruh banyak-banyak baca doa. Ada baca doanya tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun ya
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada di antara bacaannya begitu kalau kita ke pasar. Ya, sehingga kalau kita baca doa, kalau bisa dikerasin tuh bacanya. Ya, gitu. Masuk pasar Cipulir, Kebayuran, Tanabang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang pada ngeliatin semuanya, ya. Nah, begitu. Ya, jadi kalau dia baca doa itu insya Allah dapat ampunan ketika dia masuk pasar. Nah, ini ceritanya Fulan at-tiror, Fulan tukang ngibul itu masuk ke pasar. Wayuh dia nasa, dinipu manusia. Emang kerjaannya ngibulin manusia. Nih, ngibulnya bagaimana? Begini cara ngibulinnya. Waya khuzu rajulan min ahli rastak. Dia nyari seorang laki-laki dari penduduk rastak. Ya, itu nama penduduk. Wa yusallimu alaihi, dia ngucapin salam. Dia ketemu sama seorang laki-laki dari kampung rastak di pasar. Dia ngucapin salam. Wa yusafihu, waduh berjabat tangan, pelukan lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, waalaikumsalam. Dia musafah dipelukan. Dibilang begini, wa yaqulu anta sadiqu abi, engkau kan teman ayah saya. Padahal kenal kagak tuh. Ya, namanya orang tukang ngibul. Iya. Begitu pura-pura akrab. Orang sekarang banyak juga yang begitu, hati-hati ya. Gitu. Engkau teman ayah saya. Gitu. Wa uridu an udifaka al-yaum. Engkau ini teman ayah saya, teman dekat. Cuma engkau lupa kali sama saya. Maklum udah lama. Gitu. Ini saya kepengen melakukan kebaikan. Saya ingin menjamu kamu di hari ini. Tuh begitu. Jadi orang ini mau dijamu, ya, mau dikasih atau mau ditraktir. Ya, itu namanya menjamu, mau ditraktir. Kata orang kita, udah hari ini saya traktir ente. Ente kan ini teman ayah saya, teman dekat. Cuma ente sekarang lupa kali. Ya, karena udah lama bener. Saya ingin mentraktir kamu hari ini. Fayaqulur rajulu, maka laki-laki itu bingung. Dibilang, analah a'rifuka, saya kagak kenal kamu. Begitu. Wah, saya kagak kenal kamu. Wala a'rifu walidaka, saya juga tidak kenal ayah kamu. Saya enggak kenal kamu, saya enggak kenal ayah kamu. Tapi ini tukang ngibul bilang gimana? Wa kana yaqulu at-tiror, adalah orang laki-laki yang tukang ngibul ini bilang, qad kunta sadiqo abi, engkau benar teman ayah saya. Pala ala kanasita, mungkin kamu udah lupa kali, udah kelamaan. Nah begitu, engkau lupa nih, udah tepok-tepok aja dah tuh. Ente lupa, masa sih? Ya ente lupa, nih saya anaknya, kamu ini teman ayah saya. Nah begitu, dibilang wama nasi itu anak saya kagak lupa, tetap aja dibilang begitu, saya kagak lupa. Tapi tukang ngibul ini lebih pintar. Fayaqul udifu lillahi ta'ala, saya ingin menjamu kamu karena Allah, saya ingin mentraktir kamu. Ya, tuh begitu. Dia ingin mentraktir, mau diajak ke rumah makan sederhana kali. Ya, dekat Kebayuran kan ada tuh ya. Nah, begitu di pasar kan deket tuh. Ya, saya pengen traktir kamu. Ayo kita ke sederhana yuk ah. Nah, begitu. Dia mau ke sederhana tuh. Wa kana yadkhulu hanutar rawas, dan dia masuklah ke toko sederhana. Ya, toko makan ya, rumah makan sederhana dah, hanutar rawas. Nah, begitu. Ya, jadi ini istilahnya rumah makan. Ya, jadi ya, dia ngajak ke rumah makan. Wa kana yashtari raksa wal khubza wal at'ima. Kemudian yang beli apa? 1 kepala kakap. Ya, 2 khubza, roti, wal at'imah, makanan yang lain. Itu yang namanya rumah makan sederhana, kalau kepala kakap, gede bener Pak. Nah, ya, kepala kakapnya, tunjang dimakan juga. Tunjang siapin. Apa lagi? Rendang. Apa lagi? Sambal ijonya. Ya, pokoknya macam-macam dah tuh makanan. Ya, sama peteknya dah tuh ya. Nah, seperti itu, siap semuanya. Kanat adatul baldati la yu'adil mustari as-samanan illa ba'dal akli. Kebiasaan di kampung itu, dia kalau beli ya enggak langsung dibayar, setelah makan baru bayar. Nah, udah di rumah sederhana begitu modelnya. Ya kan? Makan dulu, habis makan baru bayar. Sebenarnya itu kurang bagus. Yang bagus kayak di Kentucky. Tuh Kentucky itu bagus tuh. Jadi belum makan bayar dulu. Bayar baru kita makan. Tapi kalau di rumah makan sederhana bagaimana? Ya, kita makan.
Makan dulu, baru nanti bayar. Tuh, hidangan lauknya banyak bener. Wah, udah enak banget, kita diperluin banget dah. Apa aja dibawain, ya gitu. Kita belum bayar tuh Pak, belum bayar. Makan aja dulu sampai kenyang. Ntar baru ditanya. Nah begitu. Ya, dia hitung dulu lihat. Kita kagak nanya juga dia tahu tuh. Ya, ini kurang, ini kurang. Makanya kalau kagak mau bayar, ya itu jangan dimakan, kuahnya aja ambil. Ya Bu ya. Iya, kuahnya aja ambil. Ya, pas mau dihitung-hitung, lah ini enggak ada yang kurang. Maaf, ya, saya makan kuahnya doang. Aduh, pinter banget ya. Nah, seperti itu. Jadi kebiasaan orang kampung itu makan baru bayar. Itu maksudnya yu'adil mustari as-samana. Seorang pembeli tidak mengeluarkan harganya, ya bayar illa ba'dal akli, kecuali setelah makan. Jadi udah disiapin tuh. Nih, orang ini dijamu nih, ayo makan yang banyak. Ya begitu. Ini tukang ibu juga sama, makan juga. Makan banyak juga dia. Mungkin banyakan dia kali. Ya, banyakan dia dilapar. Ya, makan. Ente ayo diperluin banget. Wah, ayo makan. Ente kan teman ayah saya. Ya, ayo makan yang banyak. Tumben kita ketemu. Begitu. Makan itu lahap semuanya. Palamma akalat ta'ama, maka tatkala ya si orang ini udah selesai makan, ya ini yang tukang ngibul udah selesai makannya, walam yabqa illa lukmah au lukmatani, kecuali tinggal sesuap atau dua suap. Nah, tinggal sesuap atau dua suap, dia diri duluan. Dibilang begini, karena yahrujut tiror li illatil bauli. Mohon maaf sama temennya tadi ngomong, saya keluar dulu ya, mau kencing. Gitu. Ya. Saya keluar dulu pengen apa? Baul. Baul apa artinya? Pengen kencing. Pengen kencing. Ya, ente tenang aja di sini. Sebentar, saya pengen keluar dulu. Ya, ini belum habis, tinggal dua suap, satu suap belum habis tuh. Kebelet nih, kebelet pipis. Saya pengen pipis tuh, izin dulu sebentar. Ini yang diajak makan, ya kagak punya perasaan apa-apa. Oke, ya lanjut aja dia. Nah, begitu. Nah, ini si tukang ngibul ini keluar dah. Tujuannya pengen apa? Pengen pipis. Ya yang satu mah nggak punya ya prasangka yang macam-macam. Oh, dia mau pipis biarin aja. Masih diliatin dia mau pipis ya. Nah, au bihilatinul, atau siasat-siasat yang lain, kelicikan yang lainnya. Terus bagaimana? Setelah dia pengen pipis, udah diizinin, ditunggu-tunggu kagak balik-balik lagi. Ya, wa izan aradat daifu al khuruj, ketika tamu ini udah kagak sabaran, ditunggu-tunggu mana dia nih orang yang neraktir saya, kok belum juga datang. Ya diizin dah, udah kelamaan, saya mau keluar. Ya, yang punya toko bagaimana? Karena ya huzur rawas. Nah, ini rumah makan sederhana. Ya, saat itu dia mau keluar, dia kagak boleh. Ya, ente mau kemana? Mau pulang. Lah belum bayar. Ya, wayat lubu minus samana roksi wal atima. Akhirnya ini orang yang tadi mau ditraktir diminta uangnya, ini kepala kakap berapa duit, ya, makanan-makanan yang lain berapa, semuanya diminta. Akhirnya yang bayar siapa? Yang ditraktir. Yang tadi tuh, yang tukang ngibul, lo udah kabur, udah kenyang, ya. Tuh begitu, dulu udah begitu tuh, ya. Sudah ada yang terjadi begitu. Ya Allah, pinter banget, bukan pinter, licik. Ya, seperti itu jadi licik. Jadi dia ya udah kenyang, ditinggal aja. Ya tinggal dia, yang apa? Ya, yang bayar itu makanan. Padahal dia emang kagak kenal. Akhirnya bilang begini, ketika ya tukang atau yang punya restoran tadi minta, ya dibilang begini, payakul ana doi pupulan, saya mah tamu, saya ditraktir sama si pulan tuh yang tadi. Ya, wayakul rawas, lalu yang punya rumah makan tadi bilang, inilah adri, saya mah kagak tahu. Ya mani doipu wa manin mudayib, mana tamu, mana yang dijamu, pokoknya bayar. Nah, yang ada sekarang ente, ya ente yang bayar. Ya, pokoknya saya nggak tahu siapa yang jadi tamu, siapa yang menjamu, itu urusan ente berdua. Tapi yang jelas, ya ente udah makan berdua, yang satu udah nggak ada, udah keluar. Nah, ente yang ada sekarang, ente harus bayar. Pala buddali min samanil at'imah.
Akhirnya ya dia harus mengeluarkan keuangannya untuk bayar makanan tersebut. Ya, wa amdi umrahu ala hazil haila. Ternyata orang yang tukang ngibul ini melanjutkan dan menghabiskan umurnya bundanya begitu aja. Ya, jadi emang hari-hari ini begitu aja tuh Bapak Ibu Saudara. Ya besok lapar begitu lagi orang jadi korban ya. Ya, orang mulu jadi korban, makannya makan yang enak lagi. Ya, caranya begitu. Ya, jadi dihabiskan usianya ala hadil hilah atas ya untuk kelicikannya ini, ya untuk ngibulinnya ini. Nah, seperti itu. Nah, kan kagak selamanya disehat. Nanti ceritanya tukang ngibul sakit. Nah, nanti dah ceritanya ya. Nah, bersambung. Nah, bagaimana nih ketika tukang ngibulnya sakit? Ya, nanti kita ya akan lanjutkan ceritanya. Nah, itulah ya terkait tentang cerita orang yang licik, yang tukang ngibul yang belum selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya Bapak Saudara, Ibu, mari kita senantiasa selalu husnuzon. Tanamkan prasangka yang baik kepada siapa saja. Hari ini hari baik. Hari tanggal 9 daripada bulan Muharram. Mudah-mudahan Bapak yang hadir, Ibu yang hadir hari ini pada puasa semuanya. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Kalau puasa jangan lupa hari ini sama besok ya. Hari ini hari Tasu'a, hari Kamis ya. Kemudian besok hari Jumat, hari apa? Asyura. Kalau bisa 2 hari ini jangan sampai kita nggak puasa. Kalau yang semalam belum nyaur, sekarang belum ngerokok, niat puasa aja. Insya Allah nggak bakalan mati ya. Ya begitu. Ya Ustaz, saya belum nyaur Ustaz, tapi belum makan apa-apa. Ya sampai saat ini Bismillah, saya niat puasa sunnah hari Tasu'a. Ya, tinggal besok hari Asyura. Besok lebaran kita bukan hanya bukan lebaran anak yatim saja. Ya, jadi lebaran umat Islam ada 3. Ya, pertama Idul Fitri, Idul Adha, sama tanggal 10 Asyura. Termasuk lebaran anak yatim. Jadi besok kita harus berbahagia tanggal 10. Makanya ya istri kita kasih yang terbaik besok. Ya, Bapak biasa ngasih uangnya 1 hari 200.000, besok kasih 400.000. Ya, begitu Bu ya. Nah, kalau Ibu biasa dikasih seharinya 500.000, besok dikasih 1 juta. Nah, begitu sunnahnya. Jadi kita besok melakukan kebaikan bukan hanya kepada anak yatim, tetapi kepada istri kita dan anak-anak kita. Tanya istri kita, Neng, besok makan yang paling enak apaan yang Neng mau? Ya, tinggal sebut aja. Nah, ke rumah makan sederhana. Begitu. Jadi besok disuruh kita banyakin memberikan nafkah kepada keluarga kita. Kata Nabi, siapa yang meluaskan nafkah pada tanggal 10 ya bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura, ya maka wasa Allah, maka Allah akan meluaskan rezekinya selama 1 tahun. 1 tahun ya Bapak. Ya. Dan ini ama as-salafus soleh sudah diuji cobakan. Ya, kata ulama-ulama, saya setiap tanggal 10 bulan Muharram selalu memberikan yang lebih banyak buat istri saya, buat anak-anak saya. Ya, di samping memberikan kepada anak yatim, istri sama anak-anak jangan dilupakan. Lebih banyak. Terus kan besok kita puasa, bagaimana? Waktu buka puasanya, ya buka puasa sate sama rendang lain. Nah, begitu ya. Iya, ayam sama kambing lain. Kambing sama kerbau pinter semuanya. Nah, begitu. Jadi besok waktu buka puasa banyakin hidangan. Ya, anak-anak kita juga begitu. Ya, jadi insya Allah kita laksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kita kasih panjang umur, sehat badan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.